tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Pak Bupati siap tanda tangan kapanpun. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Gagasan Madura Provinsi seperti yang kita ketahui sebenarnya bukan isu baru, tapi ini sudah isu lama. Bahkan catatan kami hasil wawancara dengan beberapa tokoh bahwa gagasan Madura Provinsi ini sudah muncul kali pertama sejak tahun 1991 berarti. Tapi sampai hari ini gagasan ini masih menjadi mimpi, belum menjadi kenyataan. Untuk itu hari ini Tretan saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Bupati Sampang Abaidi, the manpowernya Madura yang luar biasa sekali. Beliau menyampaikan dukungan penuh terhadap pembentukan Provinsi Madura. Tetapi sebelum saya menanyakan kenapa kok mendukung Madura Provinsi, saya tanyakan dulu ke Abah, bagaimana pandangan Abaidi ini terkait gerakan Madura Provinsi ini, Abah? Tentunya saya sebelum menjadi bupati, saya sudah banyak mendengar ya. Apalagi isu-isu itu dimulai dari tahun 1991 ya. Saya banyak mendengar waktu saya jauh sebelum menjadi anggota dewan. Artinya sebelum apa-apa dan sudah menjadi apa-apa gitu. Tapi saya melihat ya, tidak ada kesungguhan, keseriusan ya, bagaimana kita menjadikan satu provinsi Madura. Karena kami orang Madura tentunya semenjak dulu kami sudah peduli bagaimana Madura menjadi mandiri ya. Dari konsep-konsep itu maka saya melihat gagasan apa yang sudah digagaskan oleh pendahulu kami ya, para pejuang Madura ini untuk menjadi provinsi, maka ini wajib disupport. Itu awalnya bagaimana kita ingin mensupport Madura ini menjadi satu provinsi. Ya. Maksudnya tidak ada kesungguhan itu seperti apa kira-kira, Bang? Kesungguhan itu saya melihat memang cuma disuarakan oleh segelintir orang, tokoh dan seterusnya. Tidak pernah melibatkan dari seluruh elemen masyarakat Madura. Contoh umpamanya dengan pemimpin atau bupati Madura. 4 bupati kita libatkan, tokoh agama juga kita libatkan, tokoh masyarakat pun kita libatkan, termasuk tokoh pemuda. Bagaimana kita merumuskan satu konsep tentang Madura menjadi provinsi. Itu tidak dilakukan. Tapi insya Allah dan mudah-mudahan ya, dengan gagasan baru ini semuanya clear dan bisa terrealisasi ya, untuk bagaimana kita mendirikan satu provinsi Madura namanya ya. Beberapa tokoh memang menyampaikan bahwa gerakan Madura Provinsi ini masih sebatas gerakan elit waktu itu, tetapi hari ini sudah menjadi gerakan sosial. Bahkan Bupati termasuk Abaidi juga menyampaikan dukungannya ini, Mbak. Bagaimana melihat perkembangan ini, Mbak? Tentunya gini, konsep boleh elit ya, yang berkonsep bagaimana kita menciptakan satu Madura ini sebagai provinsi, tapi komunikasi dengan seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat kita harus lakukan. Alhamdulillah ya, ada turut serta dari para pemuda, seluruh kalangan, mereka juga punya keinginan bagaimana Madura ini bisa mandiri, bisa menjadi satu provinsi. Maka berawal dari itu kami yakin ya, Madura akan segera menjadi provinsi. Itu keyakinan kami. Artinya gerakan ini bukan hanya segelintir orang saja untuk hari ini, Bah ya, sudah menjadi gerakan sosial masyarakat Madura. Betul. Jadi begini, saya melihat memang Madura ini semenjak saya merantau ya tahun 88, Madura ini seperti ini. Tidak pernah ada kemajuan di Pulau Madura. Maka ketika kita melakukan kajian, diskusi dengan para profesor, termasuk tokoh-tokoh Madura, konsepnya satu Madura ini. Ya, majukan Madura, nggak ada yang lain. Salah satunya melalui menjadi provinsi. Salah satunya menjadi provinsi. Siap, Bang. Itu ya. Ini titik tekan ini buat teman-teman panitia nasional pembentukan Provinsi Madura dan seluruh tokoh yang ada di Madura, bahwa kalau Madura tidak ingin seperti ini saja, maka harus menjadi provinsi. Kira-kira seperti itu. Banyak kemudian kalangan yang menilai bahwa Madura ini belum siap dari sisi sumber daya manusianya, dari sumber daya alamnya.
menurut pandangan Abah ini seperti apa sih sebenarnya? Kalau kita melihat dari sumber alam dulu ya umpama ya, kita sangat mampu. Sumber daya alam kita sangat melimpah, utamanya dari migas. Bangkalan punya sumber alam. Betul. Sampang juga punya. Pamekasan rencana baru eksplorasi di namanya Paus Biru. Sumeneb juga sudah di Pamekasan, Bah? Iya. Sumeneb juga sudah berjalan ya. Artinya SDA kita tidak kekurangan. Kalau kita lihat SDM, orang-orang Madura mampu. Betul. Contohnya ada kok yang menjadi Menko Polhukam kok. Itu orang Madura kok. Betul. Ya, kalau SDM-nya Madura itu dibilang tidak mampu itu dari mana? Iya, betul nggak? Ya kan? Berarti banyak itu orang Madura hanya mampu. nyinyiran tanpa dasar, Mbak ya? Nah, saya katakan seperti itu. Mungkin dasarnya ada ketidakmauan dari segelintir masyarakat Madura yang tidak ingin menjadi provinsi Madura. Ya, maka saya minta kepada seluruh masyarakat Madura, kapan lagi kita mau bergerak kalau bukan sekarang? Ya, sementara saya komunikasi dengan Bupati Pamekasan. Bupati Pamekasan juga siap kok untuk memekarkan Pamekasan. Termasuk Sampang juga siap, semuanya siap Pak Bupati ini. Tinggal bagaimana kita merumuskan satu konsep ya tentang pembentukan Pulau Madura. Provinsi Madura. Provinsi Madura ini. Ya, itu kajiannya sudah dilakukan. Betul. Ya, oleh UTM sudah melakukan kajian, Unira juga sudah melakukan kajian, semuanya universitas di Madura sudah melakukan kajian. Dan hasilnya Madura layak menjadi provinsi. Sangat layak saya katakan, bukan cuma layak. Artinya di antara 4 bupati ini sudah ada bisik-bisik kecil lah Pak, tentang provinsi Madura ini. Pasti ya. Malah Pamekasan pun siap juga. Yang mau dibuka karena syarat ketentuan itu bagaimana kita bisa mengusung satu provinsi itu harus ada minimal ada 5 kabupaten atau kota. Maka kami juga siap. Ya, tinggal kita ya komunikasi. Bagaimana konsep pembentukannya. Ya, tinggal kita go aja. Ya? Ini informasi penting nih buat seluruh masyarakat Madura bahwa 4 bupati di Madura ini sudah menyatakan kesiapannya untuk membangun Madura melalui Madura menjadi provinsi. Artinya bukan hanya segelintir orang itu saja, tetapi para petinggi-petinggi di kabupaten masing-masing di Madura sudah mendukung Madura menjadi provinsi. Termasuk Sampang siap memekarkan diri menjadi 2 kabupaten atau menjadi kota untuk mendukung Madura provinsi. Nah, ini yang menarik, Bang. Ini sempat viral Bah di media sosial dan di mana-mana sempat ramai bahwa Sampang ini mau dimekarkan. Kira-kira apa pertimbangannya, Bah? Jadi gini ya, pertimbangannya gini. Madura ini harus ada 5 kabupaten maupun kota. Betul. Ya. Di Undang-Undang 23 tahun 2014 betul. Kemarin kita juga sudah sonding dengan Bupati Pamekasan siap, Bangkalan pun siap, Sumeneb siap. Masa Sampang tidak siap? Sampang siap dong. Siap. Ya kan? Nanti terkait umpamanya siapapun yang mau mencalonkan sebagai gubernur pertama di Madura, kami setiap support kok. Siap. Yang penting saya ingin bagaimana kita bisa memajukan Madura. Saya tidak ingin Madura terpuruk seperti yang sudah-sudah ini. Ya, SDA kita melimpah tapi kita tidak menikmati apa yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dihasilkan dari Pulau Madura. Kami sangat menyayangkan itu. Ya. Karena regulasinya memang tidak berpihak kepada kita gitu, Bang. Betul. Siap. 0 mil itu sudah kewenangan provinsi dan 0 pusat. sampai 14 mil kewenangan pemerintah provinsi, dari 14 mil ke atas. Ya, betul. Artinya daerah 0 mil itu tidak punya kewenangan. Tidak punya kewenangan. Itu menjadi artinya persoalan. sebanyak apapun sumber migas di Madura, masyarakat Madura tidak menikmati. Karena kita offshore ya. Bukan onshore. Betul. Tidak seperti Bojonegoro. Bojonegoro itu onshore. Kita itu di pantai, di lepas pantai ya. Tentunya itulah yang menjadi pemikiran kita bagaimana Madura ini harus maju, harus bangkit. Ya, harus bangkit dan satu-satunya jalan supaya bagaimana Madura ini bangkit, Madura provinsi siap. Bah, kesiapan Sampang, semisal 3 kabupaten lainnya kemudian ini masih proses pengusulan pemekaran dan segala macam. Kesiapan Sampang misalkan untuk dimekarkan sejauh mana, Bah? Oh, kami siap juga ya. Kita kemarin sudah komunikasi dengan salah satu universitas. Saya minta kajiannya, bagaimana kita minta konsep kajian untuk pemekaran Kabupaten Sampang. Apakah nanti utara dan selatan atau masih seperti apa? Ya, kalau konsep kemarin untuk Kabupaten Pamekasan ada 5 kecamatan yang akan dijadikan kota. Betul, sisanya kabupaten. Seperti itulah, maka kalau semua daerah
semua 4 kabupaten ini sudah siap semua, sudah tidak ada alasan lagi saya katakan. Siap. Ya. Jadi kesiapan Abaid ini untuk memekarkan Kabupaten Sampang bukan sekedar lipstik belaka, Iya, tapi sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan, yakni salah satunya menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan kajian-kajian gitu, Bah. Secara umum Sampang siap, Bah, kira-kira jika dimekarkan nantinya, Bah? Pasti siap ya. Kita ada 14 kecamatan. DPT kita di angka 834.000. Penduduk kita sudah hampir 1 juta. Sangat layak untuk kita dimekarkan demi kemajuan Madura. Betul. Ya. Sampang siap berkorban demi kemajuan Madura. Siap. Terima kasih, Bah. Bah, terakhir harapan nih kepada masyarakat Madura, utamanya masyarakat yang belum mengetahui dan belum sevisi dengan para tokoh yang mendukung Madura menjadi provinsi, Bah. Tentunya kita ini harus ada kebersamaan ya. Kita sama-sama etnis Madura harus mendukung. Karena tujuan kita bukan cuma kepentingan pribadi maupun kepentingan daerah atau per daerah atau per kabupaten, tapi kepentingan kebersamaan Tretan Madura yang ada di Pulau Madura maupun di dalam Madura. Maka saya minta kepada saudara-saudara kita yang punya jabatan di luar Madura ya, harus turun gunung dong. Bagaimana membantu kami? Tidak bisa serta-merta Madura ini dipasrahkan kepada 4 bupati untuk kemajuan Madura. Tapi ada terus serta dari tretan kita yang berasal di Pulau Madura untuk memikirkan demi kemajuan Madura secara keseluruhan. Itu harapan kami. Artinya bersama-sama membangun Madura. Betul. Tidak hanya diserahkan kepada 4 bupati. Iya. Bagaimanapun 4 bupati tetap memiliki keterbatasan yang keterbatasan itu kemudian bisa kita penuhi dengan saling gotong royong bersama-sama membangun Madura. Kira-kira begitu, Bah. Betul. Terima kasih waktunya, Bah. Di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, tapi masih menyempatkan bisa menyambut kami dari tim Radar Madura TV untuk wawancara dengan Abaidi. Terima kasih sekali lagi. Semoga cita-cita Madura Provinsi segera terwujud. Amin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madura, Bah. Salam Madura.